Emran kini benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, perlahan ia mulai menyadari bahwa orang yang selama ini ia sakiti justru adalah satu-satunya orang yang tulus hadir dalam hidupnya. Penyesalan itu datang terlambat. Setiap sudut rumahnya seakan mengingatkannya pada Kansa, pada luka yang ia sebabkan dengan tangannya sendiri. Namun, semua penyesalan itu tidak lagi berarti, karena Kansa telah memilih pergi dan tidak ingin lagi bertemu dengannya. Di sisi lain, Kansa kini menjalani hidup yang benar-benar baru. Ia tinggal dengan aman di rumah Dr. Aksan, sosok yang memberinya tempat berlindung sekaligus kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Di rumah itu, Kansa perlahan menata kembali hidupnya yang sempat hancur. Ia fokus pada kuliahnya, mengejar cita-citanya menjadi pengacara, dan berusaha melupakan masa lalu yang penuh luka. Namun, ujian belum sepenuhnya berhenti. Masalah kembali datang ketika Kansa terlibat keributan di kampus. Kenzi, seorang mahasiswa yang sengaja disuruh Funmi untuk mempermalukannya, kembali mencoba mengganggu dan merendahkan Kansa di depan banyak orang. Kali ini, Kansa tidak tinggal diam. Ia melawan. Keberaniannya membuat situasi semakin memanas hingga Kansa memukul Kenzi untuk membela dirinya sendiri. Akibat kejadian itu, Kansa harus berurusan dengan polisi. Kansa kembali merasakan ketakutan. Trauma masa lalunya seolah terulang. Ia takut kebebasan yang baru saja ia rasakan akan kembali direnggut. Namun di saat itulah Fatan kembali hadir. Tanpa ragu, Fatan datang untuk melindungi Kansa. Ia tidak membiarkan Kansa menghadapi semuanya sendirian. Dengan segala usaha dan tanggung jawabnya, Fatan berhasil membebaskan Kansa dari tahanan. Ia memastikan Kansa tidak kehilangan masa depannya hanya karena sebuah jebakan. Sejak saat itu, Fatan menjadi orang yang paling sering berada di sisi Kansa. Fatan tidak banyak bicara, tetapi tindakannya menunjukkan segalanya. Ia menjaga Kansa dari jauh, memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Ia menjadi pelindung yang selalu hadir setiap kali Kansa berada dalam bahaya. Bagi Kansa, kehadiran Fatan menjadi kekuatan baru. Sementara itu, dari kejauhan Emran hanya bisa melihat perubahan itu. Ia melihat bagaimana kini bukan lagi dirinya yang berada di sisi Kansa, melainkan Fatan. Penyesalan itu semakin dalam karena ia sadar semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kini, Emran mulai kehilangan Kansa untuk selamanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Emran akhirnya sampai pada satu kenyataan yang paling sulit untuk ia terima. Setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang ia sebabkan, ia sadar bahwa tidak ada lagi tempat baginya di hati Kansa. Perempuan yang dulu selalu bertahan kini benar-benar telah pergi. Kansa tidak lagi ingin bertemu dengannya. Keputusan itu bukan lahir dari kebencian semata, tetapi dari luka yang terlalu dalam dan kepercayaan yang sudah hancur. Kansa memilih melanjutkan hidupnya. Ia tinggal di rumah Dr. Aksan, fokus pada kuliahnya, dan perlahan menemukan kembali dirinya yang dulu sempat hilang. Ia tidak ingin lagi terikat pada masa lalu yang hanya membawa penderitaan. Di sisi lain, Fatan menjadi sosok yang kini paling sering berada di dekat Kansa. Ia melindungi, menjaga, dan memastikan Kansa tidak lagi sendirian menghadapi dunia. Kehadiran Fatan membawa rasa aman yang selama ini tidak pernah Kansa rasakan. Semua itu tidak luput dari penglihatan Emran. Dari kejauhan, Emran melihat bagaimana Kansa kini bisa tersenyum lagi. Ia melihat bagaimana Fatan berdiri di sisi Kansa, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga. Pemandangan itu menyakitkan, tetapi sekaligus membuka mata Emran.
Untuk pertama kalinya, Emran menyadari arti mencintai yang sesungguhnya. Bukan memiliki, tetapi merelakan. Emran sadar, jika ia benar-benar mencintai Kansa, maka ia harus berhenti menyakitinya. Ia harus berhenti memaksakan dirinya dalam hidup Kansa. Ia harus menerima bahwa kebahagiaan Kansa mungkin bukan bersamanya. Perlahan Emran mulai belajar melepaskan. Ia tidak lagi mencari Kansa, ia tidak lagi mencoba mendekat. Ia memilih menjauh, membawa penyesalan yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Sementara itu, Kansa terus melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, Emran hanya bisa melihat dari jauh. Merelakan perempuan yang dulu ia miliki, kini kembali ke pelukan orang yang benar-benar menjaganya. Namun, rumah itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang bisa memberinya jawaban. Ia bertanya kepada orang-orang sekitar, tetapi tidak ada yang mengetahui kemana Kansa pergi. Seolah-olah Kansa benar-benar menghilang dari kehidupannya. Dengan satu harapan yang tersisa, Emran akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Fatan. Emran yakin, jika ada satu orang yang mungkin mengetahui keberadaan Kansa, orang itu adalah Fathan. Perasaan curiga, cemburu, dan amarah bercampur menjadi satu saat ia berdiri di depan rumah itu. Namun, kenyataan kembali tidak berpihak kepadanya. Kansa tidak ada di sana. Emran tidak menemukan siapapun yang bisa memberinya informasi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Kansa pernah datang atau tinggal di tempat itu. Jawaban yang ia harapkan tidak pernah ia dapatkan. Emran hanya bisa berdiri dalam diam, menahan emosi yang semakin tidak menentu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan kendali. Di dalam hatinya mulai muncul perasaan yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Perasaan bahwa Kansa tidak lagi berada dalam jangkauannya. Perasaan bahwa perempuan yang selama ini ia jadikan sasaran dendam kini benar-benar pergi dari hidupnya. Emran tidak menyadari bahwa selama ini ia telah terbiasa dengan keberadaan Kansa. Ia tidak tahu bahwa Kansa kini tinggal dengan aman di rumah Dr. Aksan. Ia tidak tahu bahwa Kansa sedang memulai hidup baru, melanjutkan pendidikan dan berusaha meraih cita-citanya menjadi seorang pengacara.